Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Terus dukung channel ini dan bantu channel ini dengan like, komen, share mana aja, subscribe. Dan ini akan membantu kami sekali untuk terus mengembangkan dan memberikan materi-materi terbaik. Nah, kali ini saya akan membawakan materi yaitu materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dari Fakultas Ekonomi, saya di kelompok 2 dengan saya Surya Ishak Pratama dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Oke, check it out. Kita lanjut masuk ke slide berikutnya. Permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin menyampaikan doakan dan dukung terus. Nah, di gambar sebelah itu adalah calon yang saat ini lagi dibangun, semoga aja lekas jadi dan bisa dinikmati banyak warga di sekitar, tentunya di sekitar UNU Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Ceteris paribus. Terus kita lanjut ke kurva permintaan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Yang rendah mungkin sampai yang tinggi atau sebaliknya. Dengan kurva permintaan berslop negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harganya lebih rendah tentunya. Kembali ke hukum permintaan tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam membeli barang, jasa seseorang, membeli barang dan jasa atau jasa seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Apa sih faktor-faktornya? Nah, di sini ada harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, selera, tren, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada diagram demand permintaan. Di price, harga, quantity, banyaknya. Jadi semakin harganya rendah, semakin juga kuantitinya meningkat atau banyaknya meningkat. Semakin tinggi harganya, semakin banyak juga orang yang nggak mau beli maksudnya. Nah, itu sih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh diagram-diagramnya. Di sini ada permintaan, di sini ada supply-nya. Permintaannya berapa, supply-nya berapa, itu dia bisa menyesuaikan. Ya, seperti tadi yang di awal, semakin rendah harganya, semakin banyak permintaannya. Tapi kalau harganya tinggi, yang beli pun terbatas. Jadi harganya dikurangin nih, ya kan? Gitu. Misalnya orang menciptakan harganya rendah, barangnya sedikit aja nih, wah. Jadi semakin kelangkaan barang itu akan menciptakan barangnya ditambah akhirnya harga semakin meningkat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ceteris paribus, kita pernah sebelumnya kita ada bahas tadi. Nah, di kurva penawaran, kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, sedangkan kurva penawaran sendiri berslop negatif. Penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran.
didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang diinginkan dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada waktu dan harga tertentu. Oke, kita lanjut ke keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika permintaan penawaran pada satu titik yang sama. Syaratnya adalah jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama jumlah barang yang ditawarkan. Ki D sama dengan Ki S. Nah, ini sedikit rumus, nanti kita akan bahas di step berikutnya. Nah, oke. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan keseimbangan pasar Ki D sama dengan Ki S. Keterangan Ki D adalah jumlah permintaan, Ki S juga jumlah permintaan. E sama dengan titik keseimbangannya. PE harga keseimbangan, sedangkan QE jumlah keseimbangan. Nah, ini diagramnya Bapak Ibu bisa cek. Oke, kita lanjut. Proses terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tadi. Makanya permintaan dan penawaran harus seimbang karena akan itu mempengaruhi sekali. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan atau jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan ada mafia-mafia tertentu yang menyimpan yang mengakibatkan meningginya harga-harga tersebut. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, pergeseran harga keseimbangan. Persamaan fungsi permintaan memiliki asumsi bahwa barang hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Faktor lain dianggap tetap, ceteris paribus. Pada kenyataannya, permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga suatu barang itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada tren-tren, yaitu bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan terjadi kenaikan harga. Nah, seperti diagram ini. Sedangkan jika jumlah permintaan berkurang, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka cenderung harga akan turun. Nah, ini sebaliknya. Bagaimana bertambah jumlah permintaan, bagaimana berkurangnya jumlah permintaan. Padahal sama-sama penawaran tetap aja nih. Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa cek sendiri di diagram-diagram yang terlampir. Oke, kita lanjut berikutnya. Nih, bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka cenderung harga akan turun. Penawarannya juga 10, permintaannya tetap juga ini. Oh, aku minta kayak kemarin aja deh, 8 aja atau berapa. Nah, cenderung harga akan turun. Begitu juga yang keempat, berkurangnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran berkurang sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik. Wah, ini yang bikin bengkak ini. Seperti itu ya, seperti mafia-mafia di luar sana. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga ya membantu teman-teman sedikit memberikan atau mengingatkan kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oh iya, satu lagi, jangan lupa dukung terus channel ini. Channel apa? Nih, channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Terus dukung dan bantu terus dengan cara apa? Like, comment, share, and subscribe. Oke, jumpa lagi kita di video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Bye.